Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7384 sampai bab 7385. Penampilan hari berikutnya membuat Ye Chen berpikir untuk mundur. Ia mengusulkan untuk menukar dirinya dengan penari lain bersama Gu Qiwi dan Tawana, tetapi keduanya sangat keberatan. Gu Qiwi merasa tidak ada orang lain yang dapat menandingi efek Ye Chen. Tawana, yang tahu bahwa gerakannya yang berani di atas panggung malam sebelumnya telah membuat Ye Chen gelisah, berkata dengan tulus, "Tuan Ye, tenang saja, saya tidak akan bertindak berlebihan hari ini." Melihat sikap Tawana yang sungguh-sungguh, Ye Chen berpikir menolak lebih jauh mungkin tampak picik, jadi dia mengangguk, "Baiklah, mari kita sepakati, tidak ada interaksi yang terlalu intim di pertunjukan mendatang." Tawana mengangguk dengan gembira, berjanji, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Agenku memarahiku kemarin." Gu Qiwi merasa kehati-hatian Ye Chen lucu. Dia terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangan, jadi ada sesuatu yang ditakuti Ye Chen. Dia mencengkeram lengan Tawana, menggoda, "Aku belum pernah melihat kakak Ye Chen segugup ini. Gairahmu yang membara pasti membuatnya takut." Ye Chen menatapnya tajam, menggerutu dalam hati, "Aku tidak hanya waspada padanya, aku juga waspada padamu. Kau jelas telah dirusak oleh wanita Amerika ini." Penampilan eksplosif kemarin telah memuncaki tren hiburan global selama 1 hari, jadi penonton hari ini dengan penuh semangat menantikan segmen Gu Qiwi, berharap dapat menyaksikan penampilan panggung Tawana yang berani secara langsung. Saat lagu Gu Qiwi, Assassin, dimulai, kedatangan Ye Chen memicu sorak-sorai yang menggelegar. Penonton tidak tahu siapa dia, hanya saja fisik penari pria ini, ketenangannya, dan setiap gerakan tari pedangnya sempurna, memancarkan apa yang disebut anak muda sebagai karisma yang luar biasa. Meskipun wajah Ye Chen tersembunyi, semua yang terlihat sudah sempurna, dan topengnya menambahkan lapisan mistik, membuatnya tampak lebih ideal dan menarik. Setiap orang punya ekspektasi berbeda terhadap penampilan. Sebagian menganggap pria tampan kurang maskulin, sebagian lagi menganggap pria kekar dengan fitur wajah tidak sempurna. Sebagian lebih suka wajah panjang, sebagian lagi wajah persegi, sebagian lagi suka alis tebal dan mata besar, sementara sebagian lagi lebih suka pria berkelopak tunggal. Tanpa topeng, beberapa orang mungkin tidak menyukai gaya Ye Chen. Dengan topeng, dia tanpa cacat. Tarian pedangnya merupakan pesta audiovisual yang unik bagi para penonton. Saat Tawana naik panggung, sorak-sorai semakin memekakkan telinga. Penonton berharap untuk melihat interaksi penuh gairah antara dirinya dengan penari pria, tetapi Tawana jauh lebih menahan diri. Meskipun ada beberapa kontak fisik selama pertunjukan, ia menahan diri dan tidak mencium Ye Chen. Saat lagu berakhir tanpa ciuman, para penggemar melambaikan tongkat cahaya, dan seseorang berteriak, "Kiss!" dalam bahasa Inggris, yang memicu seluruh penonton untuk meneriakkan, "Kiss, kiss," seperti orang gila. Setelah lagu selesai, Ye Chen dan Gu Qiwi pun keluar, meninggalkan panggung untuk Tawana. Akan tetapi, penonton yang haus akan drama, terus menyemangati mereka, menginginkan sesuatu yang meledak-ledak. Di tengah kegaduhan penonton, Tawana berbisik kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bisakah kita berciuman sebentar?" Para penggemar sangat antusias,
akan sulit untuk tidak memberi mereka sesuatu. Ekspresinya campur aduk antara keluhan dan permohonan. Dia sudah berjanji tidak akan mencium Ye Chen seperti kemarin, tapi meminta izin terlebih dahulu seharusnya tidak masalah, kan? Kalau dia setuju, bagus. Kalau tidak, dia tidak akan memaksa. Dengan begitu banyak penggemar yang mendukungnya, permintaan itu masuk akal. Hanya saja tergantung pada kelonggaran Ye Chen. Ye Chen merasakan tekanan, berpikir, para penggemar ini tidak boleh begitu kepo. Kebanyakan penggemar berharap idola mereka tetap melajang dan menghindari percintaan. Jadi mengapa penggemar Tawana tampak gembira dengan tontonan itu? Kemudian ia menyadari bahwa itu masuk akal. Citra Tawana adalah kehidupan cinta yang penuh warna. Para penggemarnya, selain mencintai musiknya, menikmati petualangan romantis dan rayuan panggungnya, yang bahkan lebih menghibur daripada kencannya. Mendengar tsunami nyanyian, ciuman, dan melihat ekspresi memohon Tawana, bahkan Gu Qiui pun menyaksikannya dengan senyum main-main. Agar bisa keluar dengan cepat, Ye Chen mengalah, bergumam, "Baiklah, baiklah, cepatlah." Senang dengan komprominya, Tawana berjingkat dan memberikan ciuman ringan pada Ye Chen melalui topeng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Puluhan ribu penggemar bersorak kepuasan, sorak-sorai semakin membahana dan bertahan lama. Tak berdaya namun lega, Ye Chen buru-buru meninggalkan panggung bersama Gu Qiui melalui lift. Ciuman intens kemarin lebih viral daripada ciuman ringan hari ini. Namun karena mereka berciuman selama 2 hari, penggemar berasumsi itu adalah bagian dari desain panggung. Kembali ke ruang tunggu, Gu Qiui menelusuri tren Weibo sambil tertawa. "Kakak Ye Chen, penggemar menganggap ini sudah direncanakan. Sepertinya kamu harus mencium Tawana di atas panggung untuk 2 pertunjukan berikutnya." Ye Chen mengangkat bahu. "Terserahlah, kalau itu lewat topeng, tidak dihitung sebagai ciuman sungguhan." Gu Qiui meringkuk seperti kelinci, menyeringai dengan nada malu-malu. "Kasihan Tawana, dia hanya mencium kakak Ye Chen melalui topeng, tidak seperti aku yang bisa menciummu secara langsung." Dia mencondongkan tubuhnya, bibirnya hanya beberapa inci dari bibirnya, napasnya yang hangat menerpa wajahnya, siap untuk menciumnya kapan saja. "Kamu..." Ye Chen tidak menyangka gadis ini, setelah menciumnya kemarin, akan bersikap seperti ini. Saat berdua saja, dia tidak malu, dia hanya menggodanya. Dia secara naluriah mencondongkan tubuhnya ke belakang dan berkata dengan tegas, "Nanan, bisakah kita bersikap lebih dewasa?" Gu Qiui tidak peduli. Dia menempelkan wajahnya di dada pria itu dan berbisik, "Aku sudah meminta seorang putra padamu, apalagi yang perlu disesali." Ye Chen terdiam, mengusap pelipisnya sambil mendesah pelan. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri, tidak peduli siapa yang bertanya, dia tidak akan pernah menyetujuinya lagi. Jadwal Tawana adalah 2 pertunjukan, 1 hari libur, lalu 2 pertunjukan lagi. Jadi hari ketiga memberinya waktu istirahat. Untuk memenangkan hati Ye Chen, dia merencanakan tur Yanjing sehari penuh yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Keesokan paginya, Tawana, agennya, asistennya, pengawalnya, dan kru yang berjumlah lebih dari 20 orang berangkat menuju tembok besar. Beberapa kamera disiarkan langsung di beberapa platform, menarik lebih dari 10 juta pemirsa daring. Tawana terlibat penuh, memuji apapun yang dilihatnya, memperlihatkan kepada pemirsa asing yang belum pernah mengunjungi Cina atau Yanjing kemegahan tembok besar. Setelah tembok besar, konvoinya melaju kembali ke kota, menjelajahi istana musim panas,
lalu mengunjungi istana musim panas lama. Banyak yang berasumsi Tawana yang tidak mengetahui sejarah Tiongkok atau pentingnya istana musim panas lama memilihnya hanya karena ketenarannya dan kedekatannya dengan istana musim panas. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Tawana telah mempersiapkan diri secara matang. Mengetahui patriotisme Ye Chen, dia mengatur siaran langsung global dan, dengan santai, memilih istana musim panas lama untuk membuat pernyataan yang menarik minatnya. Di istana musim panas lama, ia berperan sebagai orang yang polos, memuji pemandangan sambil bertanya kepada pemandunya tentang sejarahnya. Pemandu wisata itu, yang berasumsi bahwa bintang Amerika itu tidak tahu apa-apa, menjelaskan asal-usul istana dan kehancurannya. Siaran langsung difokuskan pada reruntuhan air mancur besar, sisa paling ikonik dari kehancuran istana. Melihat reruntuhan tersebut, obrolan pun meledak dengan komentar dalam berbagai bahasa. Semuanya meratapi, sungguh memalukan. Tawana berpura-pura terkejut dan bertanya, siapa yang menghancurkan tempat ini? Pemandu wisata itu menjawab, istana itu dibakar oleh pasukan Inggris-Prancis pada tahun 1860 selama Perang Candu Kedua. Mereka bermaksud membanjiri Tiongkok dengan candu, dan setelah merebut Yanjing, mereka menjarah dan menghancurkan istana musim panas lama. Banyak artefak masih ada di British Museum. Tawana tersentak, Inggris dan Prancis melakukan ini? Apakah mereka pernah meminta maaf? Tentu saja tidak, kata pemandu itu. Mereka menjajah dunia, merampok dan membunuh. Sejauh pengetahuan saya, mereka tidak pernah meminta maaf secara terbuka kepada negara manapun, dan artefak yang dicuri, yang masih dipajang di British Museum, belum dikembalikan. Ya Tuhan, kata Tawana dengan marah, ini keterlaluan. Kesalahan seringkali dapat dimaafkan dengan permintaan maaf yang tulus, tetapi bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengembalian artefak yang dicuri, dan mereka memajangnya dengan bangga di museum mereka? Apakah mereka bangga menjajah dan menjarah dunia? Apakah ini gagasan mereka tentang perilaku sopan Inggris? Bersambung.